Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Royan Habibi Soekarno Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul Sistem Inventaris Barang menggunakan Java dan JDBC. Next. Anggota kelompok dari kelompok 7 terdiri dari Puja Widiasti, saya sendiri Amelia Nur Puspita Dewi, dan Isabella. Next. Langsung saja, pada latar belakang pembuatan sistem ini berawal dari masih banyaknya proses pengelolaan inventaris barang yang dilakukan secara manual. Pengelolaan secara manual sering menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan pencatatan, kesulitan saat mencari data barang, serta risiko kehilangan data. Selain itu, ketika jumlah data semakin banyak, proses pengelolaannya menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem inventaris barang berbasis Java yang terhubung dengan database MySQL menggunakan JDBC. Sistem ini menerapkan konsep CRUD dan DAO pattern agar pengelolaan datanya menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, dan lebih efisien. Next. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi inventaris barang menggunakan Java. Yang kedua, bagaimana menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL menggunakan JDBC. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan operasi CRUD untuk pengelolaan data barang. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan DAO pattern agar struktur kode menjadi lebih rapi dan terorganisir. Next. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu untuk membangun aplikasi inventaris barang berbasis Java yang dimana aplikasi ini terhubung dengan database MySQL. Selain itu, kami juga ingin mengimplementasikan fitur CRUD untuk pengelolaan data barang, kemudian menerapkan DAO pattern agar kode programnya lebih struktur dan mudah untuk dikembangkan. Next. Proyek ini memiliki manfaat baik pengguna maupun untuk pengembangnya. Bagi pengguna, di sini sistem dapat membantu proses pencatatan dan pengelolaan inventaris menjadi lebih cepat, lebih terstruktur, dan juga mengurangi kesalahan pencatatan. Pengguna juga dapat lebih mudah melakukan pencarian, pembaruan, maupun penghapusan data barang. Sedangkan bagi pengembang, proyek ini menjadi sarana untuk memahami implementasi Java, JDBC, CRUD, DAO pattern, serta penerapan konsep Object Oriented Programming atau OOP dalam pengembangan aplikasi yang terhubung dengan database. Next. Agar ruang lingkup proyek ini tetap terarah, kami menerapkan beberapa batasan masalah. Di sini sistem yang kami buat hanya difokuskan pada pengelolaan data inventaris barang, lalu operasi yang tersedia meliputi tambah data, tampil data, pencarian data, update data, dan hapus data. Database yang kami gunakan juga adalah MySQL dan juga aplikasi dijalankan menggunakan antarmuka berbasis konsol atau CLI. Selain itu, sistem ini juga belum dilengkapi dengan fitur login atau autentikasi pengguna. Next. Selanjutnya kita masuk ke gambaran sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya Isabella. Isabella, dipersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Adapun gambaran dari sistem yang kami buat, sistem inventaris barang merupakan aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membantu pengelolaan data inventaris secara terkomputerisasi. Sistem terhubung dengan database MySQL menggunakan JDBC sehingga data dapat disimpan dan dikelola secara terstruktur. Aplikasi menerapkan konsep CRUD yaitu create, read, update, dan juga delete untuk mengelola data barang serta menggunakan DAO pattern untuk memisahkan logika akses database dengan logika program sehingga kode lebih rapi dan mudah untuk dipelihara. Adapun fungsi utama dari sistem yang kami buat ada menambahkan data barang, menampilkan seluruh data inventaris, mencari data berdasarkan kode barang, memperbarui data barang, menghapus data barang, dan juga menyimpan data ke database MySQL. Next. Adapun teknologi yang kami gunakan, kami menggunakan bahasa pemrograman Java, JDBC, database MySQL, DAO pattern, Visual Studio Code, dan juga Laravel. Next. Adapun diagram alur dari sistem ataupun flowchart, bisa dilihat pada flowchart, alur jalannya sistem itu dimulai dari menu utama yang menampilkan 5 operasi inti, yaitu tambah, lihat, cari, update, dan juga hapus. Pada fitur tambah dan update, kami menyisipkan fungsi validasi khusus, di mana sistem akan menolak otomatis jika pengguna menginput jumlah stok yang kurang dari 0 atau minus. Next. Adapun struktur database yang digunakan untuk menyimpan seluruh data inventaris yang dikelola oleh sistem, yang mana seluruh data yang diinput itu akan masuk ke dalam struktur database MySQL yang terdiri dari field kode barang sebagai primary key, nama barang, stok, dan juga harga. Next.
Adapun implementasi fitur yang tersedia pada aplikasi yaitu tambah barang, lihat data barang, cari barang, update barang, hapus barang, dan juga menu keluar. Next. Selanjutnya adapun hasil pengujian. Berdasarkan kelima parameter pengujian tersebut yang telah kami ujikan, seluruh fungsionalitas sistem memiliki tingkat keberhasilan 100%, sukses ataupun pass, tanpa adanya crash, koneksi, ataupun kebocoran data atau data corruption. Jadi seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tidak ditemukan error selama pengujiannya. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Samila atas penjelasannya. Sekarang kita masuk ke implementasi dan demonstrasi sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Puja. Dipersilakan. Baik, terima kasih Amelia dan Isabella atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi program sistem inventaris barang yang telah dibuat menggunakan Java, JDBC, dan juga MySQL. Yang pertama itu kita ke struktur project-nya. Di sini bisa kita lihat ada config, entity, terus ada DAO, IMPL, sama main. Di project ini itu menggunakan konsep DAO atau Data Access Object untuk memisahkan logika program dan akses database. Package config itu digunakan buat koneksi database, terus entity itu buat model data barang, DAO itu isinya CRUD, sama IMPL itu berisi implementasi query database, sedangkan main itu berisi program utamanya. Selanjutnya kita ke database connection. Jadi pada database connection ini terdapat konfigurasi URL database, terus ada user sama password. Di sini ada private static dari URL-nya. Fungsinya itu buat nyambungin aplikasi ini ke MySQL. Jadi ketika aplikasi dijalankan, metode ini bakal bikin koneksi ke database inventarisnya. Jadi koneksi ini yang nantinya bakal digunakan buat seluruh fitur CRUD untuk menyimpan maupun mengambil data dari database. Selanjutnya ini kita ke barang.java. Jadi barang.java ini dia itu ada beberapa field, yaitu ada string kode barang, nama barang, stok, dan harga. Di kelas-kelas ini atribut-atribut ini itu disesuaikan sama struktur tabel yang ada pada database sehingga proses pertukaran data antar aplikasinya itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya kita ke enterprise CRUD-nya itu ada di barang DAO.java. Sini ada beberapa metode, yaitu ada tambah barang, ada get all barang, cari barang, update barang, dan hapus barang. Di interface ini itu buat mendefinisikan seluruh operasi CRUD yang digunakan pada aplikasi. Oke, selanjutnya itu ada implementasi CRUD. Jadi ini itu implementasi dari seluruh operasi yang ada pada kelas barang DAO IMPL. Jadi pada bagian ini terdapat query-query SQL yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan database. Misalnya ada insert. Insert ini sebagai contohnya itu query insert digunakan ketika pengguna menambahkan data barang baru ke dalam sistem. Lalu ada select, itu digunakan buat menampilkan seluruh data atau mencari data berdasarkan kode barang. Lanjut ada update. Ini update itu digunakan untuk memperbarui data yang ada. Selanjutnya juga ada delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data dari database. Oke, selanjutnya kita ke menu utama atau program utamanya, yaitu application.java. Setelah seluruh komponennya siap, semuanya itu bakal dihubungin melalui kelas application. Jadi di kelas ini itu berfungsi sebagai menu utama yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Di sini ada beberapa menu juga, seperti yang tadi. Stoknya ada 14, harganya di 3 juta.
apa lagi ya? Maps. Ya, terus kita masuk ke lihat barang lagi. Oh, udah nambah. Oh, ini udah masuk ke database. Terus kita lanjut ke menu cari barang. Misal kita mau nyari kode barangnya itu 03. Nah, ini hasil pencariannya. Dia ketemu kodenya sama lanjut kita ke update barang. Misal kode 02, nama barunya itu misalkan kita mau update ke komputer. Stok baru kan ada 28, harganya di 15 juta. Yes. Nah, ini datanya udah berhasil di-update. Terus kita lihat lagi ke lihat barang apakah datanya itu udah benar terupdate. Nah, di sini tadi kita udah baru dan datanya sudah benar di-update. Selanjutnya menu yang kelima, kita udah hapus barang. Setelah kita hapus kode barang 01. Data berhasil dihapus. Terus kita pilih lagi lihat barang. Nah, di sini data yang tadi 01 ini udah berhasil dihapus ya. Ini terus menu yang terakhir itu ada yang 6, yaitu yang keluar. Programnya bakal selesai di sini. Terus lanjut itu kita ke lihat datanya itu apakah masuk ke MySQL. Selanjutnya ini kita masuk ke MySQL. Di sini kita bisa lihat kalau data yang tadi kita masukin itu sudah masuk ke database di MySQL karena tadi kita udah nyambungin juga dari application kita ke database ini. Oke, jadi berdasarkan hasil demonstrasi yang telah dilakukan, seluruh fitur CRUD pada aplikasi inventaris barang dapat berjalan dengan baik. Aplikasi juga berhasil terhubung dengan database MySQL menggunakan JDBC, menerapkan konsep DAO juga untuk mengelola kode yang lebih terstruktur, serta menggunakan prepare statement untuk meningkatkan keamanan proses data. Oke, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Isabel. Baik, terima kasih. Berdasarkan presentasi yang telah kami lakukan, adapun kesimpulan dan saran yang bisa kita tarik, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan juga pengujian yang telah dilakukan, aplikasi sistem inventaris barang berhasil dikembangkan menggunakan Java dan MySQL melalui JDBC. Sistem mampu menjalankan seluruh operasi CRUD dengan baik sehingga pengelolaan data inventaris menjadi lebih efektif dan juga terstruktur. Selain itu, penerapan DAO pattern membuat struktur program lebih rapi dan juga mudah untuk dipelihara. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan antarmuka GUI, fitur login, serta fitur laporan dan juga visualisasi data. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web ataupun desktop agar lebih mudah digunakan dan juga mendukung banyaknya pengguna. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok 7, Isabella dan juga Puja Widiasti atas penjelasannya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi ini, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun untuk perbaikan program ini. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.